Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan cerita Trisin. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman dari supir ambulan sebuah perusahaan swasta. Ceritanya masuk dalam kategori horor, tapi bukan horor mistis. Berikut ceritanya. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Joni. Aku merupakan supir pribadi manajer di salah satu perusahaan perkebunan sawit swasta di Sumatera. Aku juga terkadang bisa merangkap menjadi supir ambulan ketika supir ambulan sedang tidak ada di tempat atau sedang berhalangan. Namanya supir, disuruh bawa mobil apapun harus bisa. Mobil ambulan ini merupakan mobil bantuan perkebunan untuk mengantar para pekerja yang sakit, serta masyarakat sekitar perkebunan yang memerlukan bantuan. Malam itu, kejadian yang berlangsung 1 tahun yang lalu. Tepat di malam Jumat. Aku ingat, karena aku malam itu yasinan di masjid perusahaan yang tak jauh dari rumahku. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan aku pun memutuskan untuk tidur. Aku pun terlelap. Ketukan pintu samar-samar terdengar. Perlahan membuatku tersadar dari tidur lelapku. Mau mimpi indah pun tak jadi. Pak John. Halo Pak John. Pak John. Halo Pak John. Suara seorang laki-laki memanggilku dari balik pintu depan. Dengan lemas, aku pun beranjak bangun dari tempat tidur sambil melihat jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Siapa sih yang manggil-manggil malam gini? Ganggu orang tidur saja, pikirku. Karena penasaran dengan orang yang memanggil, aku pun membuka pintu depan sambil sedikit kesal. Ada apa sih malam-malam jam segini manggil? Baru pun mau mimpi. Seketika saya lihat mandor kebun yang kukenal dan satu orang laki-laki yang tak pernah kujumpai sebelumnya. Dari percakapan dengan mereka ingin meminta tolong membawakan istri dari laki-laki yang datang bersama mandor kebun itu untuk dibawa ke rumah sakit karena akan melahirkan. Karena kasihan, aku pun tak tega. Oke, bentar dulu, aku ambil mobilnya. Segera aku bergegas mengambil kendaraan dan langsung menuju ke rumah laki-laki itu yang kemudian ku ketahui bernama Pak Marbun. Sesampainya di rumah Pak Marbun, benar saja, aku melihat di rumah itu sudah ramai. Sudah bisa kutebak, ibu-ibu hamil yang sedang menahan sakit. Pasti itu istri Pak Marbun. Pagi itu, aku bersama mandor kebun, serta 2 orang keluarga dari pasien. Pak Marbun dan ibu dari istrinya bergegas beranjak menuju rumah sakit terdekat, yang jaraknya bisa menempuh waktu kurang lebih 3 jam. Dikarenakan letak perkebunan masih di daerah pedalaman ditambah jalanan rusak yang membuat ambulan tidak bisa memacu kendaraan dengan cepat. Setelah berjalan beberapa puluh kilometer, menyusuri jalanan khas perkebunan sawit yang gelap, perjalanan malam itu aman tanpa kendala. Namun, di suatu sunyi yang tidak ada perumahan warga, hanya kegelapan malam dan hanya suara hewan yang terdengar, aku merasa mobil ambulan yang kukendarain ini diikuti oleh 2 motor dan 4 pengendara. Itu bisa kulihat dari spion mobil, karena pantulan cahaya motornya sangat menyilaukan. Mungkin warga sekitar yang melintas, pikirku, yang pingin melintas bareng. Saat itu suara siren ambulan dan rotator
sengaja tidak kuhidupkan karena jalanan memang sunyi dan tak ada gunanya ketika dihidupkan di jam segitu, pikirku. Tiba-tiba, dua motor itu menyalip laju ambulan kami dan berhenti mendadak, memaksa aku untuk mengerem mendadak. Keluarga pasien yang di belakang pun terkejut dan panik. Pak Mandor yang tidur di bangku sebelahku pun tersentak. "Ada apa, Pak John? Nabrak orang, Pak?" tanya Pak Mandor terheran. Tak kujawab pertanyaan bapak itu. Aku langsung tancap gas kembali. Tak betul, itu pasti begal atau rampok. Mereka semua mengenakan penutup muka dan ada yang menenteng parang. Rampok itu pun kembali mengejar ambulan kami. Terjadi kejar-kejaran malam itu. Karena panik, aku pun melajukan ambulan yang kukendarai itu cukup kencang di jalanan berlubang. Tak terbayangkan paniknya seperti apa. Aku sampai lupa yang kubawa ibu hamil. "Ada apa, Pak John? Pelan-pelan." "Ada apa, Pak John? Pelan lah, pelan," tanya Pak Mandor lagi. Aku pun menjawab, "Ada begal, Pak." Dari belakang aku mendengar suara perempuan yang lagi kesakitan. Aku pun tersadar yang kubawakan ibu hamil. "Pelan-pelan, Pak. Pak, pelan-pelan. Istri saya, istri saya, istri saya, Pak," kata Pak Marbun dari belakang. Aku pun pasrah dan memelankan laju ambulan yang kukendarai. Para begal itu pun dengan cepat dapat mengejar kami. Mereka pun menyalip dan berjalan di samping ambulan dan menodongkan pistol ke arahku dan berteriak untuk berhenti. Aku terkejut dan langsung berhenti mendadak. Aku tahu apa yang diinginkan mereka. Pak Mandor diam 1000 bahasa. Keluarga pasien di dalam pun panik seketika. Sambil menodongkan senjata ke arahku, dia berteriak, "Bawa apa kalian?" Aku pun yang saat itu takut tak bisa berbuat apa-apa. Dengan keringat pun bercucuran, aku menjawab, "Bawa orang hamil, Bang, mau lahiran." Dia pun menjawab, "Banyak kali bualmu, ngapain kau lari? Jangan noko-nokai awak kau ya, kubolongin kepala kau, mau kau?" Dan dia pun menyuruh kawannya satu lagi untuk membuka bagasi belakang. Apakah benar yang saya bawa pasien ibu hamil, atau ada barang berharga yang kami bawa? Ya, karena terkadang mobil ambulan perusahaan digunakan untuk membawa barang-barang berharga perusahaan. Ketika kawannya mulai membuka bagasi belakang, di saat itulah mulai terdengar suara rintihan menahan sakit dari pasien yang aku bawa, dan melihat tidak ada barang berharga yang kami bawa, dia pun memanggil temannya yang sedang menodongkan senjata ke arahku. "Bang, kosong, Bang." "Yakin kau? Kau cek dulu betul-betul." "Iya, Bang. Udah, lepaskan aja mereka, Bang. Kasian kali ku tengok ini, Bang. Mau lahiran dia ini." Seakan tersadar atau kasihan, orang yang menodongkan senjata itu ke arahku mulai menurunkan volume suaranya sambil berkata kepadaku, "Oke lah, lanjut kau boy. Awas lain kali kau ya. Bolong kepala kau ku bikin." Dengan takut-takut, aku pun tersenyum tipis kepadanya. Kami pun dilepas. Dan akhirnya, mereka pun melepaskan kami tanpa mendapat apapun dari kami. Karena syok, tak ada satupun di antara kami yang membahas hal itu sampai tiba di rumah sakit. Alhamdulillah kami sampai sekitar jam 5 pagi di rumah sakit terdekat. Dan pasien ibu hamil itu ditangani dokter untuk proses lahirannya. Ibu dan anak yang dikandungnya selamat. Mungkin itu pengalaman yang sangat mendebarkan dalam hidupku. Aku tak pernah lagi bertemu mereka. 4 begal yang berusaha membegal ambulan yang kubawa. Mungkin mereka semua telah ditangkap pihak berwajib.